Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Materi kita kali ini adalah tentang peperangan yang terjadi sebelum adanya Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa hijrah atau awal hijrah Nabi ke Madinah. Sekarang kita akan mempelajari peperangan apa saja yang pernah terjadi sebelum adanya Fathu Mekah. Sebelumnya untuk kita ketahui, pada zaman Rasul ada dua macam peperangan yang terjadi. Yang pertama kita sebut dengan Ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang di dalamnya diikuti oleh Nabi atau dipimpin oleh Nabi. Di Nabi secara langsung terjun ke medan perang untuk mengikuti perang itu. Sedangkan yang kedua kita sebut dengan Sariyah. Sariyah itu peperangan yang Nabi tidak hadir di dalamnya, Nabi tidak mengikuti perang itu, tapi memang terjadi pada zaman Nabi. Jadi Nabi mendelegasikan tampuk kepemimpinan kepada sahabatnya. Perang pertama yang akan kita bahas adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi karena pada saat itu kaum kafir Quraisy masih terus menghalangi dakwah Islam, masih terus menyiksa umat Islam, bahkan menghalangi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Saat itu kan umat Islam sudah hijrah ke Madinah, pemeluk Islam di Madinah sudah banyak, dan ketika mereka mau menunaikan ibadah haji ke Mekah, dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Karena itu umat Islam berniat untuk menghalangi perdagangan mereka. Jadi ketika rombongan kaum kafir itu pulang dari berdagang ke Syam, hendak dihadang oleh kaum Islam, kaum muslimin. Disebut Perang Badar karena perang ini terjadi di dekat sumur Badar. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Di sini letaknya Perang Badar atau sumur Badar. Di sini Madinah, sini Mekah. Mekah sebelah sini. Jadi arah Mekah, sini Madinah, sini Badar. Badar itu terletak di antara Madinah dan Mekah. Lalu akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah meletuslah Perang Badar. Jadi berhasil menghadang rombongan kaum kafir yang hendak pulang berdagang. Sebelumnya pimpinan mereka Abu Jahal sudah mendengar rencana umat Islam untuk menghadang. Karena itu mereka juga sudah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Pasukan Islam ketika itu berhasil dikumpulkan 313 pasukan yang mana pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Sedangkan kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan 1.000 orang. Jadi jumlahnya 3 kali lipat daripada pasukan Islam. Pemimpinnya adalah Abu Jahal. Pada awal perang ini, awalnya terjadi duel tanding. Jadi 1 lawan 1 antara kaum kafir dan kaum muslimin. Jadi tidak langsung perang menyerang sama-sama, tapi ada duel dulu. Yang pertama ada Al-Aswad bin Abdul Asad, ini orang kafir. Dia dihadapi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib sama Nabi. Dan Al-Aswad berhasil dikalahkan oleh Hamzah. Lalu maju lagi 3 orang dari kaum kafir yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid. Mereka disambut oleh pihak kaum muslimin yaitu Ubaidah, Hamzah maju lagi, dan Ali bin Abi Thalib. 3 orang dari kaum kafir ini pun berhasil dikalahkan. Setelah utusannya kalah semua, akhirnya orang-orang kafir memutuskan untuk langsung menyerang kaum muslimin, tidak duel lagi. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Dan pasukan kafir Quraisy melarikan diri dari medan perang karena merasa kalah, lebih baik menyelamatkan nyawa mereka. Dari kaum muslimin syahid 14 orang, sedangkan dari pihak kafir 70 orang mati dari pihak kafir, termasuk pimpinannya yaitu Abu Jahal, dan 70 lainnya berhasil ditawan.
Meskipun mereka menjadi tawanan, tapi tetap diperlakukan secara baik oleh umat Islam. Yang keluarganya mampu untuk membayar tebusan, tawanannya dikembalikan. Yang tidak punya uang, tidak mampu bayar tebusan, tebusannya adalah dengan cara mengajari 10 anak Madinah membaca dan menulis. Jadi kalau nggak punya uang bisa tetap bebas asalkan mengajari anak Madinah membaca dan menulis. Lalu perang kedua yang terjadi adalah perang Uhud. Tadi kan di perang Badar orang-orang kafir kalah. Akhirnya mereka merasa dendam dan bermaksud untuk membalas kekalahannya. Akhirnya mereka menyiapkan pasukan, kemudian hendak menyerang orang-orang Islam yang di Madinah. Pasukannya kafir Quraisy dan pasukannya umat Islam bertemu di tempat namanya Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Di sini Madinah, di sini Gunung Uhud. Jadi peperangannya terjadi di Gunung Uhud. Pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah, tahun setelah perang Badar. Tempatnya tadi sudah saya jelaskan di Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Nah, pada pertempuran ini umat Islam jumlahnya sudah lebih banyak dan mereka berhasil mengumpulkan 1000 orang. Pimpinannya Nabi Muhammad. Tapi di antara 1000 orang ini yang 300 membelot atau putar balik di tengah jalan karena mereka termakan hasutan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay. Karena bujukan Abdullah bin Ubay yang 300 orang kembali lagi ke Madinah tidak jadi mengikuti peperangan ini. Dan 300 berkhianat. Jadi sisanya pasukan Islam tinggal 700. Pasukan kafir berapa? Pasukan kafir mereka berhasil mengumpulkan 3000 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Jadi 700 lawan 3000. Kira-kira menang yang mana? Pada awal peperangan, Rasul itu menempatkan 50 pasukan pemanah. Jadi ada 50 orang yang ahli memanah. Mereka ditempatkan di puncak Gunung Uhud. Dan dipesani tidak boleh meninggalkan tempat, tidak boleh meninggalkan pos yang ada di puncak itu sebelum mendapatkan izin dari Rasul. Mereka harus tetap berjaga di situ apapun yang terjadi. Ternyata setelah pertempuran dahsyat, kaum kafir yang 3000 ini kalah dan mereka memutuskan untuk mundur, lari meninggalkan harta. Jadi lebih baik menyelamatkan harta daripada lebih baik menyelamatkan diri daripada menyelamatkan harta. Harta yang ditinggalkan di medan perang. Melihat kaum kafir yang kalah dan hartanya masih tertinggal, kaum muslimin langsung mengambil harta tersebut. Bahkan beberapa orang ada yang sampai rebutan hartanya. Termasuk 50 pasukan pemanah yang tadi diamanati agar tidak meninggalkan tempat. Mereka merasa, sudah menang nih. Berarti nggak apa-apa ditinggalkan, meskipun mereka tidak mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin. Mereka ikut rebutan hartanya orang-orang kafir. Jadi pos yang ada di puncak kosong. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan kafir, melihat, wah itu pertahanan yang ada di puncak gunung kosong, berarti kita bisa menyerang lagi. Akhirnya pasukannya diperintahkan untuk kembali dan memukul mundur pasukan Islam. Dan mereka berhasil membunuh pasukan Islam berhasil dikalahkan, termasuk salah satu yang terbunuh adalah Hamzah bin Abi Thalib. Yang membunuh Hamzah ini adalah seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy disewa oleh seorang wanita kafir yang bernama Hindun. Hindun ini anaknya Utbah. Utbah tadi di perang sebelumnya berhasil dibunuh oleh orang Islam. Makanya Hindun ini hendak membalaskan dendam ayahnya. Dan akhirnya dia menyewa seorang budak bernama Wahsy ini untuk membunuh Hamzah. Hamzah berhasil ditombak oleh Wahsy dan meninggal. Kemudian Hindun menghampiri jasadnya Hamzah, kemudian merobek dadanya dan memakan jantungnya Hamzah. Jadi
si paman Nabi gugur dalam keadaan yang syahid, dalam keadaan tubuhnya tidak utuh lagi karena jantungnya dimakan oleh Hindun. Bahkan Nabi saat itu juga mengalami luka parah di bagian muka sampai gigi depan beliau patah dan mulutnya berdarah. Pada peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan dan kehilangan 70 orang dari pasukannya. Lalu perang ketiga yang terjadi adalah perang Khandaq. Apa itu Khandaq? Khandaq itu artinya parit. Sebab dari perang Khandaq ini karena Bani Nadir itu salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah. Mereka merasa dendam pada Rasul karena Rasul memerintahkan sukunya untuk pindah ke pinggiran kota Madinah. Jadi Bani Nadir ini mengacaukan keamanan Madinah, dan akhirnya Nabi memerintahkan mereka untuk pindah ke pinggiran kota Madinah. Mereka nggak terima dan akhirnya menghasut kaum kafir Quraisy agar mau bersekutu dengannya dan menyerang umat Islam. Pada perang ini umat Islam membuat satu pertahanan yang belum pernah ada di Arab sebelumnya, yaitu dengan cara membangun parit. Khandaq artinya parit. Paritnya mengelilingi kota Madinah dari sini sampai ke sini. Dibangun parit. Ini strategi ini diadaptasi dari Persia. Tempatnya di perbatasan kota Madinah karena paritnya tadi mengelilingi kota Madinah ya, pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pasukan Islam sudah bertambah banyak. Mereka berhasil mengumpulkan 3.000 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Pasukan kafir berapa? Mereka berhasil mengumpulkan pasukan yang jauh lebih banyak dari umat Islam, yaitu 10.000 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ada seorang Persia, orang dari Persia yang sudah memeluk agama Islam dan tinggal di Madinah, namanya Salman Al-Farisi. Beliau menyarankan kepada pasukan Islam untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah agar orang-orang kafir yang hendak menyerang tidak bisa masuk kota Madinah. Jadi akhirnya umat Islam atau pasukan Islam menggali parit selama 8 sampai 10 hari. Mereka membangun parit seperti ini mengelilingi kota Madinah. Tujuannya apa? Agar orang-orang Madinah tidak bisa menyeberang untuk menyerang kota Madinah. Setelah sebulan lamanya mengepung, kaum kafir mulai resah. Mereka nggak bisa masuk, mereka mulai kehabisan perbekalan, dan timbul perpecahan di antara mereka. Akhirnya Allah mengirimkan angin ribut yang kencang dan dingin dan menerpa tenda mereka. Lalu akhirnya tentara kafir memutuskan untuk meninggalkan tempat itu tanpa berhasil masuk ke Madinah, dan umat Islam berhasil mendapatkan kemenangan pada perang ini. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.